training ini difokuskan untuk gerakan non kekerasan. Ada yang mau mundur, ada yang nggak siap mentalnya, dan itu hampir 1000-an yang daftar. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Reaksi keluarga. Kan abang sudah punya anak. Sebagai seorang bapak ini berat nih kan. Gimana reaksinya? Tadi ngomong soal training, berarti sebelumnya udah ada training untuk menghadapi hal ini? Betul, sudah ada training. Apa aja trainingnya, Bang? Yang pertama tentu wawasan ya terkait gerakan GSF ini, kenapa GSF ini muncul, tujuannya seperti apa ya, untuk membawa bantuan kemanusiaan, untuk terus mengingatkan dunia bahwa masih terjadi genosida sampai hari ini, bahwa masih banyak tawanan-tawanan yang perlu dibebaskan di dalam penjara Israel. Selain itu kita diajarkan di sesi training itu memang bagaimana kita bersikap di atas kapal, karena kita ini bergabung dengan beberapa negara. Jadi ada 45 negara dengan total di GSF 2.0 ini 452 partisipan. Dengan jumlah 52 kapal ditambah dengan 4 kapal offshore boat untuk patroli seperti itu. Training ini difokuskan untuk gerakan non kekerasan. Non kekerasan. Jadi kita betul-betul dilatih agar tidak terpancing, ya, tetap sabar, dan memang ada simulasi. Oh gitu. Jadi di dalam ruangan itu tiba-tiba peserta nggak tahu kalau akan ada simulasi. Jadi tiba-tiba semua lampu dimatikan dalam ruangan. Tiba-tiba ada suara tembakan, ya. Kemudian para panitia ini yang menyamar menjadi tentara penjajah itu kemudian menginjak-injak kita, memukul kita, dan itu beneran mereka melakukan kekerasan itu pada saat simulasi itu. Oh, jadi di simulasi itu beneran ada adegan? Adegan. Dan rekan-rekan kita ada yang terluka karena memang harus dilatih seperti itu. Berarti nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Ya. Jadi itu untuk menguji bahwa jangan dilawan dengan kekerasan. Iya, gitu. jangan dilawan, meski mereka keras, kita jangan melawan. Itu di lokasinya di mana? Training dan simulasi itu? Di Marmaris, Turki. Jadi dari kota Istanbul kurang lebih 12 jam naik mobil. Oh, itu sebelum kapal berangkat? Sebelum kapal berangkat kita memang ada sesi training 1 pekan. Ada yang nggak lulus atau tadi gagal, nggak salah, ada yang kepancing gitu tiba-tiba kan kayak, udah emosi duluan gitu. Nah, setelah simulasi itu memang kita ditanyakan, ada yang mau mundur, ada yang nggak siap mentalnya. Kan itu terekam semua sesi latihan itu, simulasi itu, jadi terlihat siapa yang melawan di situ kan. Jadi kita dipaksa bersujud di lantai karena pengalaman sebelumnya seperti itu, dan memang kejadian yang kami rasakan ternyata oh iya, dalam simulasi kemarin memang seperti itu yang kami rasakan, walau mentalnya beda banget ya pas kejadian realitanya. Jadi kita memang marah banget, tapi karena kita saling menjaga gitu kan, jangan sampai misi yang tadinya mulia ini jadi tercemari karena hanya 1-2 orang yang tidak bisa menahan emosi seperti itu. Oh, sungguh pendek nggak bisa Mas Rizky. Nggak bisa, saya nggak bisa kayaknya. Aku nggak bisa deh. Kayak wah. Gitu. Nah, ini kita runut lagi ke belakang supaya sobat iNews ataupun netizen juga tahu gitu. Jadi misi Global Smooth Flotilla ini kan merangkul semua relawan kemanusiaan. Ada beberapa teman-teman wartawan juga ya, dari berbagai negara. Jadi mereka berkumpul di Turki sebelum berangkat. Iya, di Turki. Jadi sebenarnya ada etape Itali, Turki, namun diawali di Spanyol. Jadi keberangkatan pertama itu dari Spanyol. Nah, koordinator kita dari GPCI, Dr. Maimun bersama Cigi Fauzi itu berangkat dari Spanyol. Berlayar dari Spanyol, kemudian di Itali ada keberangkatan dari Itali, kemudian kapal-kapal yang sudah siap di Itali itu berangkat bersama, kemudian ke Turki. Cuma kan dari perjalanan dari Itali ke Turki itu ternyata diintercept di perairan dekat Yunani. Jadi sebelum kami berlayar sebenarnya sudah ada intercept dari penjajah itu, dan 20 kapal lebih
sudah tidak bisa dioperasikan. Akhirnya butuh tambahan kapal, sehingga makanya jadwal keberangkatan dari Turki yang semula dijadwalkan tanggal sekian mundur beberapa hari seperti itu. Jadi menunggu kawan-kawan yang tertahan di Yunani tiba di Turki, dan itu kami sempat menyambut mereka. Jadi kapal-kapal yang sudah stay di Turki, Marmaris itu, kita menyambut mereka di tengah-tengah perairan antara Turki dengan perairan internasional. Berarti ada 2 kali intercept ya? Ada 2 kali intercept. Yang di Yunani. Yang di Yunani. Sama yang pelayaran terakhir ini menuju Gaza. Iya. Okay. Dan hebatnya rekan-rekan yang diintercept di Yunani ini kan udah ditangkap tuh, udah disiksa dong, kemudian dideportasi ya. Mereka balik lagi, ikut lagi yang dari Turki, ikut berangkat lagi dari Turki, dan disiksa lagi dan disiksa lagi. Oke, baik. Itu kalau dari Indonesia, itu kan ada 9 WNI ya kemarin. Nah, untuk berangkat jadi seorang relawan di sana gitu ya, itu ada kualifikasinya nggak? Atau ada trainingnya dulu? Atau ya namanya relawan, saya udah deh berangkat gitu? Atau gimana? Atau dipilih harus yang berbobot apa gitu? Iya. Jadi di Indonesia yang membawa narasi atau misi pelayaran ini itu GPCI ya, Global Peace Convoy Indonesia. Nah, dari Global Peace Convoy Indonesia lah isu atau info pelayaran ini tersebar, dan itu hampir 1000-an yang daftar dari Indonesia. Dari Indonesia untuk misi ini. Wow, 1000-an. Hampir 1000-an. Hampir 1000-an. Tapi yang berangkat 9. Karena memang seleksi yang ketat itu. Termasuk jurnalis juga diseleksi? Termasuk jurnalis. Seketat apa sih seleksinya? Jadi kami pun yang sudah tergabung di GPC ini tidak bisa mengandalkan karena ketua kita sudah tergabung dalam steering komite pusat GSF, tidak. Jadi semua harus melalui pendaftaran resmi website GSF. Jadi memang ada 3 tahap seleksinya, sehingga orang-orang yang ikut itu memang sudah dipastikan tidak pernah melakukan tindak kriminal. Jadi background check-nya juga dipastikan ya, maksudnya nggak asal. Jangan sampai ntar ada ante Israel ikut juga di situ kan? Ngeri banget ya, udah mempertaruhkan nyawa ke sana ya. Termasuk ini kan kesehatan kan. Kesehatan juga ya. Iya. Nah, Bang Asad, itu kan sebelum berangkat itu kan pasti sudah tahu dong resikonya ya. Waktu abang terpilih 1 dari 9 WNI yang akan berangkat GSF, reaksi dari keluarga gimana? Reaksi keluarga, kan abang sudah punya anak, udah punya istri, itu kan aduh berat. Sebagai seorang bapak ini berat nih kan. Gimana reaksinya?